وعلى آله وصحبه أجمعين أشهadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah Zumiyah pengajian Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, juga para tabiin, kaum mukminin mukminat, juga kepada kita semuanya. Hadirin jamaah pengajian Keluarga Besar Pelajar Indonesia, alhamdulillah telah hadir dengan kita Pak Ustadz Rois Mahfud MPD. Eh, ini yang mungkin kedua apa ketiga ya Pak Ustadz ya, sempat mengisi ya. Ya, Juga Kanda Yunda semuanya eh, di pengajian KBPI yang ke-233 ya. Eh, Alhamdulillah pengajian ini tetap kita bisa jaga semuanya untuk silaturahmi di antara kita, juga sekaligus talabul ilmi, pencerahan ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kegiatan pengajian ini juga didukung oleh Lajisku ya, eh, Laznas Nasional milik KBPI. Pastikan di bulan atau di hari Jumat berkah ya, bisa menitipkan infaknya, sodakohnya, zakatnya kepada Lajisku di nomor rekening yang sudah tertera di grup. Eh, Baik, Kanda Yuna Rahmatullah, kita akan bahas untuk pengajian pagi ini dengan Ustadz Rois Mahfud MPD. Beliau adalah salah satu ketua ya, ketua satu KBPI Kalimantan Tengah, penulis buku Akal Ilmu Hikmah, yang juga sekaligus nanti akan disampaikan tema ini sama beliau. Juga beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Ya, alhamdulillah telah hadir di tengah kita. Untuk waktu seperti biasa, Pak Ustadz, 40 menitan atau 45 menit pertama pemaparan, baru sisanya diskusi, dialog sampai jam 7. Kalau berkenan ada sedikit nambah, boleh sesuai dengan waktu ya. Eh, Dipersilakan kepada Pak Ustadz Rois Mahfud, MPD, untuk menyampaikan paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dạ giọng nghe nãy người kia Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberikan nafas kehidupan dan dapat meluangkan waktu untuk bersama-sama mengkaji ilmu agama. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Terima kasih kepada pengurus pusat
ya KBPI yang telah mempercayakan kepada kami untuk kesempatan kali ini memberikan semacam ceramah atau sekalian em, karena ada buku baru, ada bedah buku. Di buku ini saya tulis awal Januari, selesai kurang lebih 3 bulan setengah. Kemudian baru beberapa hari yang lalu sudah sampai ke tangan saya dari percetakan. Di percetakan Sketsa Media Purbalingga. Buku ini hanya sekitar 127 halaman kalau tidak salah. Awal mulanya berangkat dari ada perdebatan kecil, ya, perdebatan ringan di grup, ya, di grup kami yang berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan. Ya, tapi saya tidak ikut memberikan komentar apa-apa. Nah, dari situ akhirnya saya merenung dan dapatlah sebuah judul buku yang saya beri judul Akal, Ilmu, dan Hikmah. Sekaligus ternyata inilah yang menjadi 3 kunci peradaban Islam. Nah, akhirnya dikembangkan dan menjadi sebuah buku. Baiklah, di sini kita mungkin sama-sama belajar. Ya. Saya bukan pakarnya, bukan ahlinya. Ya, mungkin kita nanti banyak diskusi karena ini berkaitan juga dengan masalah umat, ya, masalah umat, kondisi umat. Ya, baik. Jadi makna akal dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran berulang kali menyeru manusia untuk berpikir, untuk merenung, memahami, dan mengambil pelajaran. Namun Islam juga menegaskan bahwa akal bukanlah sumber kebenaran mutlak. Sehingga tidak bisa akal dijadikan sebagai segala-galanya. Ya. Dalam masalah kehidupan, kebenaran wahyu ya adalah yang tertinggi. Jadi akal bukanlah sumber kebenaran mutlak, melainkan instrumen atau alat untuk mengenali kebenaran wahyu dan menunaikan tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi akal di dalam Al-Quran itu beberapa ayat yang mengajak manusia untuk selalu menggunakan akalnya. Seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Afala ta'qilun. Maka apakah kamu tidak menggunakan akal? Juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 242. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Itu yang slide yang ketiga. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu memahami. Nah, jadi dalam hadis Rasulullah juga ada, ya, di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Maka samallahu lil abadi khairan minal aqli. Allah tidak membagikan kepada hambanya sesuatu yang lebih baik daripada akal. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa akal adalah karunia terbesar yang menjadi fondasi iman, ilmu, dan amal. Nah, jadi orang-orang yang
kehilangan akalnya, yaitu tidak akan dibebani hukum. Yaitu dia tidak berdosa kalau dia tidak melaksanakan sesuatu karena dia ya, tidak ada akalnya. Slide lanjutnya. Slide berikutnya yang keempat. Jadi rufi al-qalamu an salasah anin naimi hatta yastayqidha wa anis sabi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqilu wa anil majnuni hatta yaqilu. Jadi pena atau pencatatan dosa diangkat dari 3 golongan. Maksudnya adalah tidak berdosa orang yang 3 macam ini. Ketika dia tertidur sampai dia bangun. Ketika dia masih dalam usia anak-anak, masih kecil sampai dia balik. Nah, ketika orang itu mengidap penyakit gila, hilang akal, sampai dia kembali normal, berakal. Ini hadis Abu Daud. Jadi akal, ilmu, hikmah, nanti yang akan kita bahas di sini. Akal, ilmu, hikmah, dan kaitannya dengan peradaban Islam. Dan juga kepemimpinan dan kekuasaan. Atau kekuasaan. Yang pertama adalah akal. Akal itu adalah merupakan alat, merupakan sarana untuk membedakan yang benar, yang salah, ya, yang baik dan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang hak dengan yang batil. Di alat untuk berpikir, memikirkan sehingga dapat membedakan itu semua dengan secara terang benderang. Akal merupakan sumber awal ilmu, karena ilmu diperoleh melalui proses berpikir. Akal juga merupakan dasar tanggung jawab manusia, karena manusia yang sudah taklif. Jadi berangkat dari awal ketika dia sudah balik sekitar umur 11 tahun atau 13 tahun. Nah, akal juga mengarahkan manusia untuk merenung, tafakur, tadabbur, dan memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam surah Yunus ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Sesungguhnya pada yang sedemikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum berpikir. Jadi intinya adalah akal yang digunakan dengan benar akan menghasilkan pemahaman yang benar. Nah, jadi akal kalau dia tidak berjalan secara baik, normal, secara sehat, sehingga dia tidak bisa dikenakan dosa. Kenapa? Karena sesuai dengan ya hadis dari Ibnu Majah dan Baihaqi, innallaha tazawaja li an ummatil khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kesalahan atau karena tidak sengaja, karena lupa, dan apa yang dipaksa atas mereka. Nah, ini tidak sengaja. Contoh kalau kita lagi berpuasa, tiba-tiba hari baru jam 9 kita minum. Selesai minum baru ingat, oh ternyata dia puasa. Nah, karena dia waktu itu lupa, maka tetap sah puasanya. Ya, tidak sengaja. Nah, kemudian apa yang dipaksa atas mereka? Seorang yang misalnya melakukan zina, tapi karena sudah tidak bisa menghindar diri, karena apa namanya
keterpaksaan, ya, karena diancam, dibunuh dan sebagainya, atau mungkin juga disekap. Nah, dia tidak akan berdosa karena itu dalam keadaan ya tidak mampu untuk menghindari, terpaksa ya. Jadi khata di sini adalah kesalahan atau tidak tahu, ya. Kemudian bisa juga tidak sengaja atau karena ketidaktahuan. Itu juga lupa, ya. Orang yang lupa jadi tidak berdosa. Kayaknya kalau ada orang lupa, misalnya imam lupa membaca, itu ada hukum-hukumnya tersendiri, Bang. Ada sujud sahwi dan sebagainya. Nah, kemudian yang ke yang kedua adalah masalah ilmu. Jadi ilmu itu adalah hasil dari proses akal yang mencari kebenaran. Ilmulah yang membimbing manusia menuju keyakinan sehingga kualitas iman ya yang semakin kuat. Ilmu yang benar adalah yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa ilmu ibadah pun bisa tidak berjalan benar. Jadi ilmu segala-galanya. Jadi ilmu bisa merubah sikap seseorang. Ilmu bisa menjadikan orang itu ya, ya, semakin sedikit perasaannya ilmu yang ada pada dirinya. Jadi dengan ilmu itu manusia bisa semakin menyadari bahwa betapa rendahnya ya pengetahuan yang dimilikinya daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah Sad ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbiru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka mentadabburi ya yadabbaru. Jadi perintah tadabbur ini lebih banyak di dalam Al-Qur'an. Karena nanti kita jelaskan apa itu tadabbur. Ayat-ayatnya jadi mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran. Waliyatazakkara ulul albab. Nah, ada istilah ulul albab. Ada istilah ulul absar, ada ulil nuha, ada ulil ilmi dan lain sebagainya. Apa persamaan, apa perbedaannya? Apa kaitannya dengan berpikir? Ya. Nah, jadi intinya ilmu yang benar melahirkan kesadaran dan pemahaman yang mendalam. Nah, kemudian selanjutnya, ya di sini apalah tazakkarun juga ya untuk memberikan motivasi untuk menganalisa, membandingkan, ya. Maka tidaklah kalian mengambil pelajaran dari perbandingan itu. Ini di dalam surah Hud, ya. Jadi mengambil pelajaran kemudian membedakan antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Ayat ini semisal dengan ayat lain yang disebutkan di dalam surah Al-Hasyr ayat 20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Ya, ini maksudnya adalah akal itu berguna untuk membandingkan. Jadi pemahaman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu karena kecerdasan akalnya. Kemudian yang ketiga, hikmah ya. Hikmah itu adalah kemampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Hikmah adalah gabungan antara ilmu, pengalaman, dan ketakwaan. Hikmah menghasilkan kebijaksanaan dalam tindakan. Jadi memiliki kebijakan dalam melakukan sesuatu perbuatan, dan bisa juga ya orang yang berani mengambil suatu keputusan atas kebijakannya. Hikmah tidak semua tidak semua orang berilmu itu memiliki hikmah. Intinya hikmah itu adalah puncak dari ilmu, tampak dalam sikap dan keputusannya yang tepat. Nah, siapa saja yang diberi hikmah? Yang Allah beri hikmah itu adalah para nabi ya. Di antaranya ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Yahya, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman. Ada juga bukan nabi tapi diberi Allah hikmah, yaitu Luqmanul Hakim. Ya, Luqmanul Hakim itu diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan konsep pendidikan anak ya. Konsep pendidikan tauhid kepada anaknya ya. Sehingga Luqman sebagai seorang ayah yang diberikan oleh Allah sebagai berupa hikmah dan diabadikan di dalam surah Luqman. Ya, diabadikan dan juga diberi nama sebagai salah satu surah di dalam Al-Quran adalah surah Luqman. Nah, jadi sedangkan hikmah yang paling sempurna itu diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kepada kepada Rasul yang terdahulu Allah berikan hikmah. Namun hikmah yang paling sempurna itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga hikmah itu diberikan kepada orang yang beriman, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pada intinya adalah hikmah ya pada para nabi terlihat dalam masalah ilmu, masalah dakwah, masalah kepemimpinan, dan keputusannya yang adil. Dan jadi hikmah itu eh, cakupannya sangat luas. Jadi hikmah Nabi Muhammad SAW yang paling sempurna yang Allah berikan itu karena bagaimana ucapan beliau menjadi himpunan hadis-hadis perbuatannya sebagai cerminan akhlak ya, suri teladan bagi umatnya. Bagaimana keputusannya ya di dalam kepemimpinannya. Jadi intinya adalah Al-Quran, wahyu, hikmah, itu penjelasan dan penerapannya oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tercermin juga di dalam himpunan hadis-hadis beliau. Nah, jadi karena ulama warasatul anbiya, jadi sebagian orang-orang beriman juga mendapatkan hikmah, yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak sesempurna hikmah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Cuma di dalam surah Al-Baqarah ayat 269 Allah menjelaskan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Jadi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu berupa ya rahmatnya, anugerah, kemuliaannya, ya kemuliaan, kualitas ketakwaannya, dan juga yang berkaitan dengan ganjaran pahala. Jadi khairan katsir
yang dia dapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Nah, jadi sudah dibahas masalah ilmu, masalah akal, ilmu, hikmah, dan sekarang kaitannya. Hubungannya, hubungan akal, ilmu, dan hikmah. Jadi alur hubungannya adalah akal itu adalah berpikir yang benar. Akal melahirkan pikiran yang jernih. Dengan sarana akal itulah ilmu didapatkan, karena ilmu itu adalah untuk mengetahui kebenaran. Sedangkan hikmah adalah pengamalannya. Allah memberikan kemudahannya untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki itu dengan bijaksana. Jadi hubungannya adalah akal tanpa ilmu ya bisa menjadi orang salah arah. Jadi akal tanpa ilmu maka orang akan keliru dalam menjalani kehidupannya. Jadi tidak terbimbing. Ilmu tanpa hikmah bisa kaku bahkan menyimpang dari praktik. Hikmah tanpa akal dan ilmu tidak mungkin terbentuk. Jadi maksudnya adalah masalah kepribadian. Ya. Tidak akan membentuk suatu kepribadian yang utuh. Jadi banyak orang yang cerdas ya karena ilmunya, tapi belum tentu dia bisa mengamalkan dengan bijaksana dengan ilmunya itu. Nah, jadi akal melahirkan ilmu, ilmu melahirkan hikmah, ketiganya harus berjalan bersamaan. Untuk apa? Untuk mencapai kualitas kehidupan, untuk mencapai tingkat kualitas ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kaitannya dengan peradaban Islam. Di peradaban Islam ini, mungkin saya belum menyampaikan itu. Peradaban Islam itu kan ada mengalami kemajuan dan kemunduran. Nah, jadi akal itu akan melahirkan pemikiran yang maju. Ilmu membangun peradaban, sehingga lahirlah para ilmuwan. Ahli di bidang pengetahuan, teknologi, budaya. Sedangkan hikmah adalah untuk menjaga peradaban itu tetap adil dan bermoral. Jadi peradaban Islam yang maju itu karena ilmu yang luas dan hikmah dalam penerapannya. Nah, jadi kemajuan peradaban Islam itu yang pertama karena dekat dengan Al-Quran. Jadi umat Islam menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Mereka bukan hanya sekedar menghafalkan ayat-ayat yang pendek atau surah-surah pendek atau ayat-ayat tertentu saja. Ya, bukan sekedar hafal, tapi juga memahami. Inilah juga menjadi problem, ya, menjadi problem umat. Karena antara menghafal, ya, antara hafal dengan memahami itu berbeda. Ya. Menghafal itu menyimpan informasi dalam ingatan tanpa harus mengerti maknanya. Ya, jadi fokus kepada teks, bisa mengulang kembali informasinya, tetapi kadang-kadang juga cepat lupa. Ya, kalau tidak diulang-ulang, sehingga dampaknya ya tidak akan membuka wawasan, sulit mengembangkan ide, nah, cenderung ikut-ikutan tanpa analisis, artinya bersifat pasif, kurang mampu memecahkan masalah baru di dalam kehidupan. Jadi menghafal artinya ya hanya melekatkan ingatan apa yang dibaca ini disimpan di dalam memori.
Beda dengan memahami. Kalau memahami itu adalah mengerti maknanya, ma- sehingga paham konsepnya. Bisa menghubungkan sesuatu informasi secara mendalam. Nah, bagaimana ciri-ciri orang memahami itu? Karena bisa menjelaskan dengan kata-kata sendiri, mampu menghubungkan dengan konsep lain, dan lebih tahan lama ya dalam ingatan. Nah, jadi paham itu lebih lama dalam ingatan, bukan sekedar hafal. Inilah intinya ya, ciri peradaban Islam itu adalah karena dekat dengan Al-Quran. Maka sebenarnya perlu kita apa namanya pahami ya. Untuk mungkin anak dari apa pesantren sejak usia SD, SMP, SMA atau madrasah. Nah, itu selain tahfiz hafalan ya, juga ada semacam ini menurut menurut saya ya, ada pelajaran yang namanya terjemah lafziah. Nah, itu penting terjemah lafziah itu, tetapi ada metodologi pembelajarannya sehingga tidak salah dalam mengajarkannya. Jadi terjemah lafziah itu adalah eh, diberikan ajaran yang melekat pada anak-anak. Jadi mereka hanya memegang Al-Quran, sedangkan ustadznya itu menerjemahkan per ayat, per kata, kemudian per kelompok kata, kemudian diulangi lagi sampai kepada satu ayat sempurna. Nah, itu namanya terjemah lafziah. Jadi satu ayat itu bisa dibagi beberapa kelompok kata. Pengulangannya. Pertama pengulangan dari kata per kata, kedua pengulangan dari menerjemahkannya maksud saya, ya. Menerjemahkan pengulangannya dari kelompok kata dan satu kalimat utuh. Nah, jadi itu pelajaran dari sebenarnya dari berawal dari pesantren ini, tapi sekarang sudah banyak juga dikembangkan. Nah, walaupun ada Al-Quran sekarang banyak terjemah lafziah itu, tapi bukan itu yang kita maksud. Ya, cara cara pemahamannya itu mereka yang belajar itu tidak boleh membaca, tidak boleh membawa Al-Quran yang pakai terjemahan. Jadi mereka Al-Quran tanpa arti dan tanpa terjemahan. Nah, panduan itulah yang diajarkan melalui terjemah lafziah. Ini juga pernah dipraktekkan dari bapak-bapak dan ibu-ibu pengajian. Saya pernah lihat dulu di Bandung ya, di sebuah masjid ya. Metode ini sangat apa namanya? Sangat efektif dalam cara salah satu untuk memahami Al-Quran. Nah, jadi kemajuan peradaban Islam itu adalah dekatnya dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, semangat menuntut ilmu. Ilmu adalah merupakan kunci keberhasilan. Ya, dengan ilmu itu merupakan bagian dari ibadah. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi mengajarkan bacaannya, mengajarkan hafalannya, mengajarkan terjemah dan pemahamannya. Lengkap, ini harus lengkap. Semangat ilmu lahir dari tradisi belajar di masjid, madrasah, perpustakaan dan sebagainya. Jadi semangat menuntut ilmu itu muncul pusat-pusat kajian seperti Bait Al-Hikmah dan sebagainya. Nah, kemajuan peradaban Islam itu karena lahir ilmuwan Muslim. Ada tokoh-tokohnya dulu ya.
Jadi seperti Ibnu Sina, ya, itu ahli di bidang kedokteran. Al-Khawarizmi, ahli di bidang matematika. Al-Farabi, ahli di bidang filsafat. Ilmu Khaldun, itu ahli di bidang sejarah dan sosiologi. Jadi mereka itu mengembangkan ilmu dari Yunani, Persia, hingga India, dan terus memperbaiki penyebarannya dan memperluas. Nah, kemudian kemajuan peradaban Islam itu karena memang para ilmuwan itulah yang sebagai pengukir sejarah. Jadi bukan apa namanya orang yang menentukan, bukan orang yang ditentukan. Jadi sebagai subjek, bukan sebagai objek sejarah. Mereka pengukir sejarah. Jadi peradaban Islam itu memimpin dalam sains, teknologi, dan budaya. Seperti kota Baghdad, Cordoba, Kairo, jadi pusat peradaban, ya, pusat peradaban Islam. Jadi kontribusinya di bidang ilmu kedokteran, astronomi, matematika, arsitektur. Jadi sebaliknya kalau kemunduran peradaban Islam itu adalah karena mereka jauh dari Al-Quran. Ya, nilai-nilai Al-Quran tidak lagi diamalkan. Sehingga muncullah perpecahan, muncullah konflik, lemahnya akhlak, ya, dan sebagainya. Walaupun ada orang menganggap itu kan kemajuan itu karena persatuan umat. Umat itu tidak akan bersatu manakala ilmu, ya kan, akalnya kurang maksimal, ilmunya tidak memadai dan tidak memiliki hikmah. Itu tidak akan menjadi orang yang bisa bersatu di dalam akidah. Nah, jadi kemunduran peradaban Islam itu adalah karena memang mereka menjauh dari Al-Quran, ilmu yang mulai ditinggalkan, kehilangan tradisi ilmiah, dan juga menjadi korban peradaban. Jadi perpustakaan yang hancur, ya, jatuh di Baghdad pada tahun 1258 itu sudah menandakan runtuhnya eh, keilmuan, ya, dalam peradaban Islam. Sehingga ulama dan ilmuwan itu semakin berkurang. Ya. Jadi penyebab mundurnya umat Islam itu juga menjadi korban peradaban. Umat Islam tertinggal dibandingkan dengan umat-umat yang lain, ya, dalam hal sains dan teknologi juga. Mungkin lebih banyak pengguna dalam hal teknologi, hanya sebagai pengguna, bukan pencipta, dan juga yang menyebabkan peradaban kita itu menurun karena terpengaruh dengan budaya tanpa filter nilai Islam. Nah, jadi maju, pada intinya maju itu karena memang kita ilmu, dan mundur sebaliknya mundur, peradaban Islam mundur itu karena jauh dari Al-Quran dan meninggalkan ilmu. Yang kita tahu, ya, puncak kejayaan Islam itu adalah pada tahun 750 sampai 1258. Itu pada masa dinasti Abbasiyah. Itu masa paling terkenal sebagai zaman keemasan Islam. Nah, ada lagi puncaknya yang disebut dengan Golden Peak. Golden Peak itu adalah puncak kejayaan. Itu sekitar abad 8 sampai 10. Jadi masa Khalifah Harun al-Rashid itu 786 sampai 809 Masehi. Dan juga pada masa Al-Ma'mun. Ya, Al-Ma'mun itu 813 sampai 833 Masehi. Nah, itu tampak sekali ciri-cirinya. Ciri-ciri puncak kejayaan Islam pada waktu itu, berdirinya Bait Al-Hikmah, perkembangan besar ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kejayaan Islam juga
masih ya pada masa ya Islam di Spanyol ya. Jadi Islam di Andalusia di Spanyol itu sekitar tahun 756 Masehi sampai 1492 Masehi. Jadi puncaknya adalah abad ke-10 Masehi. Ya, masanya masa Abdurrahman III, yaitu 912 sampai 961 Masehi. Jadi kota Cordoba itu menjadi pusat pendidikan terbesar di Eropa pada saat itu. Nah, kemudian peristiwa akhir kejayaan itu adalah terjadinya setelah kejatuhan Baghdad. Nah, jadi puncak kejayaan Islam itu berlangsung sekitar 750 Masehi sampai 1258. Itu inti kejayaan. Dan sempat diperluas hingga 1492 Masehi. Akhir dari Andalusia. Nah, mudah-mudahan di era kontemporer ini, ya, itu Islam sudah mulai melek Al-Quran. Jadi sudah mulai bangkit kembali dari keterpurukan setelah mengalami masa kolonial, ya, masa modern. Jadi kejayaan itu terjadi karena dekat dengan Al-Quran, ilmu yang terus berkembang, ya, ilmu yang terus maju, pendidikan yang sangat berkualitas, ya. Nah, jadi kualitas pendidikan itu juga sangat menentukan bagaimana perkembangan generasi ke depan, ya, yang berkaitan juga generasi-generasi yang akan mengisi nilai-nilai peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan. Masih ada waktunya ya? Atau kita mungkin diskusi saja? Halo? Oh ya, mana Pak Maul? Iya, langsung Kang, Pak SKJ di Pak Pak Asep kayaknya lagi ini. Baik, Ya, jadi kaitannya dengan peradaban Islam, akal itu melahirkan pemikiran maju, ilmu membangun peradaban, ya. Lahirlah ilmuwan, ahli teknologi, ya. Hikmah itu menjaga peradaban tetap adil dan bermoral. Jadi peradaban Islam itu maju karena ilmu yang luas dan hikmah yang mendalam dan dengan pencapaiannya. Jadi kaitannya dengan kepemimpinan atau kekuasaan adalah akal itu pemimpin mampu berpikir dengan strategis. Seorang pemimpin dengan ilmunya memimpin dengan dasar pengetahuan dan penegakan hukum. Seorang pemimpin yang memiliki hikmah itu bersikap adil, bersikap bijak, dan tidak berlaku zalim, mengedepankan nilai-nilai demokrasi, ya. Kemudian memimpin, ya, karena kecerdasan akalnya, memimpin dengan ilmunya, memimpin dengan kebijaksanaannya. Jadi akal, ilmu, dan hikmah itu adalah untuk menuju peradaban yang maju, ya, kepemimpinan yang adil, sehingga untuk menjadikan masyarakat sejahtera, ya. Ya mungkin itu Iya, ya. silakan Pak SKJ. baik. Makasih Pak Rois Mahmud atas pencerahannya buat kita semua pada pagi hari ini. Saya biasa ini menggantikan Pak Asep sementara untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang akan menyampaikan tanggapan pertanyaan nanti silahkan raise hand ya untuk nanti satu-satu bisa bergiliran. Nanti mohon disampaikan secara singkat ya padat biar waktu bisa bermanfaat bagi yang lain juga.
Ya, Pak Rois, memang ini alhamdulillah sudah lahir buku baru, mudah-mudahan ini bisa bisa dipelajari oleh kita semua ya, dengan judul yang sangat menarik, Akal, Ilmu, dan Hikmah sebagai dasar peradaban Islam. Memang yang membedakan kita sebagai manusia dengan hewan itu kan soal akal ya. Ya, jadi akal itu sangat berperan untuk meningkatkan peradaban Islam dan umat manusia. Baik, ini sudah ada yang resen Pak Abdul Wahid Maktub Gus Wahid. Mohon nanti disampaikan secara singkat ya, dan yang lain silakan menyusul. Silakan Gus Wahid. Ya, terima kasih Ustadz Rais Mahfud. Ya, ini luar biasa memberikan apa kerangka ya, formula yang sangat simple ya, simple sehingga membantu kita untuk memahami ya potensi manusia ya, yaitu akal ya, ilmu dan hikmah. Nah, ini yang memang sering kita abai ya. Dan ini atau kita kurang teliti ya, terhadap apa potensi ini ya. Akibatnya ya kita ketinggalan, kita lemah, kita diremehkan ya. Dan oleh karena itu untuk bisa mengatasi itu ya kita harus kembali kepada petunjuk Al-Quran karena memang sudah ada janji oleh Al-Quran itu bahwa kalau kita itu betul-betul wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Kalau kita betul-betul beriman ya dan beramal soleh kita akan unggul lah, intinya begitu ya. Dan kalau kita itu sebaliknya kalau tidak berpegang kepada apa itu petunjuk Allah itu duribat alaihim dhillah aina mathukifu ila bihablim min Allah hablim minan nas. Nah, memang ini yang harus disadarkan ya bahwa kita ini belum memaksimalkan ini. Nah, gimana caranya untuk membangun budaya ya, akal, budaya ilmu dan budaya hikmah ini ya. Tadi dijelaskan gitu loh. Akal itu kan modal dasar ya, instrumen ya, yang semua orang ya oleh Allah diberi karunia yang itu yang paling mahal, tapi dianggurkan itu sehingga tidak melahirkan ilmu gitu. Dan ilmu pun juga bertingkat itu. Umumnya kita tuh hanya sampai kepada ilmu yang rendah ya, yang tadi disebutkan oleh Ustadz Rois tuh berpikir yang ilmu yang hanya konsumtif ya, yang hanya hafal gitu ya, atau mengerti ya, hanya konsumen bukan produktif ya. Nah, begitu juga penerapannya gitu. Nah, kadang-kadang ya hanya tahu ya punya ilmu tapi tidak diterapkan tanpa amal, tidak memberikan efek dan tidak memberikan impact itu loh. Nah, sekarang ini mulai ada satu isu ya kementerian ya. Ya, ukurannya lagi bukan memiliki ya ilmu tapi bagaimana dia berdampak itu, memberikan dampak itu. Kan sekarang ini orang hanya berebut posisi tapi tidak berebut kontribusi dan solusi. Nah, oleh karena itu apa itu tingkat keilmuan orang itu harus diukur dari apa itu pengaruhnya, dampaknya gitu loh. Nah, sekarang betapa banyak orang itu berilmu tapi nggak berdampak ya. Hanya soleh ya, bukan musleh ya. Soleh hanya untuk dirinya sendiri, tapi kalau musleh itu tidak hanya baik dirinya tapi juga transformatif, bisa merubah, bisa Baik, kontributif ya. dan bisa solutif. Nah, menurut yang Ustadz Rais Mahfud, apa cara-cara yang paling efektif dan efisien untuk apa itu merubah keadaan ini sehingga kita ini betul-betul membuat satu lompatan kemajuan ya dan dalam waktu relatif singkat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah hanya dalam 23 tahun. Nah, mudah-mudahan nanti tahun 45 ini ya betul-betul kita unggul begitu. Nah, ini apa dan apa peran KBPI ya? Nah, mudah-mudahan KBPI Baik, Gus. menjadi apa akselerator. Terima kasih Ustadz Rais Mahfud. Ya, makasih Gus Mungkin Wahid. langsung dijawab dulu, Pak. Oh, boleh silakan silakan. Ya, baik. Eh, yang pertama adalah sebagaimana konsep Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi yang pertama itu adalah
membaca. Ini saya baru memulai menulis tentang gerakan literasi, yang membangun kembali literasi, gemar membaca. Jadi sekarang anak-anak kita sudah luntur dalam hal membaca. Jadi buku hanya menjadi pajangan di perpustakaan, baik itu perpustakaan pribadi di rumah ataupun mungkin di sekolah-sekolah, di madrasah pesantren. Jadi maka gemar membaca itu harus mulai ditingkatkan. Bagaimana caranya? Ya dari keluarga dulu. Jadi mengkondisikannya dari keluarga, bagaimana anak-anak kita nanti ke depan menjadi orang-orang yang sudah mulai gemar membaca. Jadi kemajuan informasi teknologi ini betul-betul anak-anak kita itu sudah terbuang waktu dengan medsos, ya, yang hanya sekedar membaca satu dua kata, satu kalimat. Nah, sehingga membaca buku, nah itu tidak lagi menjadi hal kebiasaan. Jadi lahirnya ilmuwan-ilmuwan dulu itu karena membaca. Jadi dengan membaca, memahami, dan kemudian melahirkan lagi ilmu. Nah itu sebenarnya seperti itu yang diinginkan kita. Jadi tidak stop sampai membaca, memahami, menyampaikan, sudah selesai. Nah, tetapi yang lebih unggul itu adalah membaca, memahami, dan melahirkan ilmu baru, ya, menyampaikan dan melahirkan ilmu baru yang bisa menjadi eh, ilmu yang terus berkembang, ya, artinya bisa dimanfaatkan secara lebih luas, ya, terutama ya membaca dan ya mungkin menulis. Nah, alhamdulillah saya menulis itu sejak 2011. Itu buku saya yang pertama, Pendidikan Agama Islam, terbitan Erlangga. Nah, itu hampir seluruh perguruan tinggi umum itu ada, ya, buku saya itu. Karena itu untuk semester 1 dulu, untuk pendidikan agama Islam. Nah, jadi Erlangga dulu memasarkannya ke seluruh pengadaan-pengadaan buku di universitas, ya, terutama universitas umum. Nah, bahkan buku itu sampai ke Malaysia. Nah, jadi yang pertama membaca, mengkondisikan bagaimana keluarga kita sudah mulai gemar membaca. Dan itu tadi, di samping itu, ketika mereka sudah ada minat untuk menghafalkan, nah mari untuk kita ajak kepada menterjemahkan, ya, yang disebut dengan tarjamah lafziyah. Pelan-pelan dari surah-surah pendek, kemudian dari ayat-ayat pilihan. Nah, dari situ saja mulai. Nanti akan berkembang sendiri. Jadi yang penting dasar-dasarnya. Nah, kemudian di situ juga yang paling penting juga bagaimana kita memfilter generasi-generasi ini dengan nilai-nilai Islam. Jadi karakter Islam itu menjadi keunggulan, yang menjadi kebanggaan kita. Karena dengan ilmu itulah akan merubah sekaligus karakter orang menjadi lebih baik, ya, lebih sempurna. Jadi kajian-kajian keislaman itu tidak hanya sebatas hafalan, tapi juga pemahaman. Dan yang lebih penting juga masalah-masalah sejarah harus kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Jadi sejarah itu penting. Rukun Islam penting, rukun iman penting, tapi sejarah juga penting. Nah, jadi sehingga anak-anak kita itu mampu melihat sejarah itu. Dan nanti akhirnya kita akan mampu menjadi orang yang sebagai pengukir sejarah. Jadi mem- membentuk peradaban, jadi bukan korban peradaban. Ya, selama ini kita korban peradaban, ya. Ya sekarang apalagi kita, ya, di masa-masa yang mungkin sekarang ini yang nanti berimbas kepada masalah ekonomi dan sebagainya. Nah, jadi itu yang penting saya kira yang bisa saya jawab.
Satu, ini masalah membaca. Dua, masalah ya juga termasuk masalah keteladanan. Ya. Menggerakkan kembali minat baca bagi generasi muda. Itu saja, Pak. Baik, selanjutnya ini Pak Agus Salim ya. Silakan Pak Agus Salim dari Jawa Timur, tinggal di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang telah memberikan pemaparan mengenai betapa pentingnya akal, ilmu, dan hikmah tadi dalam konteks peradaban Islam. Memang kalau kita lihat dalil-dalil Al-Quran itu kan sifatnya adilah al-muttafaq alaiha. Ada satu dalil yang disepakati. Tapi kaitan dengan produk akal itu adalah adillah al-mukhtalaf alaiha. Satu produk yang bisa dimungkinkan terjadi perbedaan ikhtilaf yang terjadi perbedaan pendapat satu sama lain. Tadi saya tertarik pemaparan Ustadz terkait dengan istilah hikmah tadi. Di dalam Pancasila itu ada satu sila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nah, saya bertanya Ustadz, bagaimana memahami kalimat ini? Yang berikutnya, bagaimana pandangan atau pendapat Ustadz kondisi atau realitas di negara atau bangsa kita ini dalam konteks sila yang tadi, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah itu. Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Ustaz, Pak Jahrawi dari Bantul. Ya, Ya, assalamualaikum. Monggo, Mbak. Sebentar, narsumnya tiba-tiba kelempar kayaknya. Bentar, ya masalah sinyal. Coba di Oh, ini sinyal. lagi. Ya, ini Pak Ustadznya terpental. Mungkin saya juga tadi sempat terpental juga. Mungkin diingatkan lagi Pak Maul. Ditunggu nih. Ya, Oke. Bentar, biar ya biar didengar oleh narasumber. Ya. Mungkin masalah sinyal saya juga sempat terpental Sudah juga tadi. masuk, sudah masuk langsung. Sudah masuk. Biar. Pak Ustadz sudah kembali. Ya, silakan Mbah. Ini Pak Ustadz udah mudah-mudahan bisa menyimak. Silakan Mbah. Siap. Dari Bantul Ya, Pak Jahrawi. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan menyampaikan firman Allah, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu seadil-adilnya hakim, maha adil. Begitu. Nah, saat ini terkait dengan masalah ilmu, kita juga banyak yang terjebak dengan realitas hidup kehidupan. Oleh karena itu, pada Ustadz nanti berkenan menyampaikan terkait dengan membaca, memahami, internalisasi, dan implementatif terkait dengan Al-Quran. Karena kalau kita pahami saat ini, kita sholat pun kadang-kadang belum ada internalisasi. Bahkan bisa dianggap sholatnya sholat ngantuk, bahkan atau sholat tidur. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa berproses menuju internalisasi implementatif, syukur secara jamaah dan faktual. Nah, mudah-mudahan dengan ini nanti akal, ilmu, hikmah nanti bisa integritas sehingga ini bisa menjadi opsi solusi atas kerancuan hidup kehidupan yang saat ini kita memang perlu mengundang almarhum Allahu yarham Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib ini ternyata bisa mengalahkan karena izin Allah Abruhah. Nah, mudah-mudahan yang saya haturkan nanti kita bisa terhindar dari konsumtif, materialis, individualis, apatis, dan machiavellis.
Terima kasih Ustadz. Moga-moga nanti kita sehat semuanya, manfaat dunia akhirat. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eh, Rais Punten menyimak tadi? Pak Rois lagi ada kendala, katanya mic-nya tiba-tiba mati. Kanda Rois, coba nanti saya izinkan, soalnya saya udah usaha buat nyalahin mic-nya, masih belum bisa. Mungkin Kanda Rois terganggu sinyal di sana. Eh, Kanda Rois nanti coba keluar dulu terus masuk lagi Kanda. Mungkin ada sedikit gangguan Kemudian ini. pertanyaan yang disampaikan oleh para penanya dapat disimak. Ya, ya. Ya, ini biasa sinyal. Saya juga sempat sempat terpental tadi. Sinyal kalah dengan sinyal. Iya, ini teknologi kita. Ya, Mudah-mudahan apa yang disampaikan eh, Pak itu dari Bantul sudah sempat disimak ya. Biar nanti bisa direspon secara utuh. Ya, ya mungkin di Palangkaraya. Ini dari Palangkaraya saya lihat ada Pak Samsuri ya. Eh, Pak Samsuri sehat. Alhamdulillah, ini banyak juga yang di Kalimantan Tengah. Siap, siap. Iya, hanya saya pasang ini pantai apa Kota Waringin. Kanda Rois sudah masuk, ini sudah ada. Coba. Ya, Assalamualaikum Kanda, apa masih masih mute ya? ya, ya. Sudah bisa Kanda? Beliau sudah masuk, Ya, tapi ini terkunci. nggak bisa merespon. Baik, Iya, kalau gitu sudah jam 7 ini. Eh, saya kira masih banyak kegiatan yang mungkin Bapak Ibu yang akan melakukan aktivitas. Saya kira di boleh. close aja ya kalau emang ada kendala. Ya Pak Maul. Benar nggak? Ya Kang, silakan. Ya, baik. Bapak dan Ibu sekalian, ini mohon maaf dari Bapak-Bapak yang sudah menyampaikan tanggapan dan pertanyaan. Juga di chat juga ada beberapa hal ya yang harus direspon. Akan tapi ada kendala dari narasumber yang mungkin masalah teknis ini ya. Jadi sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan pada pagi hari ini. Oh, bisa ya? Udah, Ya, sudah bisa, bisa. sudah bisa. Alhamdulillah sudah bisa. Ya, Bisa. ada, alhamdulillah. Hmm. Baik, kalau gitu mudah-mudahan sudah disimak apa yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber. Silakan Pak Reis untuk menyampaikan tanggapannya. Tadi tadi sempat terputus suaranya. Ya, 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 ya. Yang mungkin ada beberapa di chat juga ada masalah pertanyaan apakah ilmu yang benar itu identik ilmu yang bermanfaat dalam konteks sosial dan kemasyarakatan. Juga ada yang bertanya di chat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, mengapa masih banyak orang berilmu kelas kiai tapi bicara tidak memberi kebaikan buat umat, bahkan membingungkan. Ada juga yang bertanya ini dari Jayapura ini, saya kira penting juga ini, Pak Ustadz. Bagaimana ilmu dilihat dari pandangan tasawuf? Saya kira itu mungkin yang di chat. Mudah-mudahan yang tadi menyampaikan langsung sudah sempat disimak. Silakan, Ustadz. Ya, baiklah. Nah, jadi sebenarnya ilmu itu kualitas keilmuan itu setiap orang berbeda-beda. Imam yang 4 itu kenapa ada perbedaan? Yaitu karena berbeda dari sisi latar belakang keilmuan masing-masing. Ya, jadi sehingga perbedaan pemahaman itu mereka berbeda dalam dan disatukan dalam kitab Bidayatul Mujtahid
ya diterima sebagian umat Islam sebagai panduan. Nah, jadi pada hakikatnya ilmu itu tidak ada batasnya, ya. Karena semakin tinggi kita mencari ilmu, semakin lemah kita dalam hal keilmuan dibandingkan dengan ilmu Allah. Nah, maka Allah lah yang akan menambahi ilmu itu, ya, memudahkan maksudnya, ya, memudahkan dalam kita mencari ilmu. Bisa terdengar ya Ya, suara? lanjutkan, Ya, lanjut, dengar, lanjut. Lanjut ya. lanjut. Nah, jadi bagaimana kalau orang dianggap sebagai ilmuwan tetapi dari tutur katanya, dari apa namanya aspek perilakunya ya menunjukkan ya belum menunjukkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itu karena memang ya mungkin dari ilmunya ya oke ya, tapi dari nilai-nilai pengamalannya yang belum, ya karena belum menyentuh kepada hikmah ya. Jadi ilmu yang belum berbuah kepada hikmah. Jadi ketika ilmu itu sudah berbuah kepada hikmah, insya Allah dengan semakin ilmunya semakin tinggi, maka semakin bagus juga akhlaknya, semakin mulia juga akhlaknya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ya dengan ilmu beliau ya, dari Al-Quran langsung, ya nilai-nilai Al-Quran itu beliau menjadi suri teladan yang harus diteladani oleh seluruh umat. Nah, jadi itu kemudian ilmu tasawuf itu adalah bagian dari ilmu Islam. Asalkan ya tasawuf itu tasawuf yang masih sejalan ya seiring dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Karena ada juga sepengetahuan saya yang tasawuf itu justru eh, bergeser dari nilai-nilai akidah. Ada juga ya, tapi tidak semua. Nah, itu yang bisa saya jawab. Karena tasawuf juga adalah merupakan bagian dari ilmu Islam. Ya, ya kita tidak bisa membantah itu. Ya. Sama dengan ilmu akhlak, ya kan? Ilmu akhlak itu eh, bisa juga dianggap sebagai ilmu yang eh, bersumber daripada Al-Quran, bersumber daripada hadis Rasulullah SAW dan juga merupakan panutan bagi umat Islam terhadap nabinya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi keteladanan beliau akan mencerminkan perilaku perilaku yang baik dan saling saling berkaitan ilmu dan akhlak. Jadi ilmu itu dilandasi dengan akhlak. Akhlak itu juga karena bersumber dari ilmu. Ya mungkin itu ya, mungkin saya apa masih ada yang belum terjawab. Saya Baik, tangkap tadi masalah masalah tasawuf ya, ada. ya. Mungkin ada lagi. Baik, ya, waktu sudah jam 7.07 di Jakarta, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kalau sudah tidak ada yang akan menyampaikan pertanyaan atau mungkin tanggapan, sekali lagi kepada Pak Ustadz Rois Mahfud disampaikan terima kasih atas pencerahannya pada pagi hari ini, ya. Ini ada yang bertanya soal buku. Nah, bagaimana ini mendapatkan bukunya? Sekarang nanti bisa berhubungan dengan Pak Maulana, ya, Pak Maulana Sekretariat KBPI bisa membantu mungkin menjadikan satu jembatan, ya, kalau memang ada yang berminat bagaimana caranya, berapa harganya dan bagaimana cara mendapatkannya atau sudah beredar di toko buku, ya. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, acara kita ini seperti biasa didukung oleh Lajisku KBPI bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang akan menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya silahkan melalui Lajisku KBPI. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Rois Mahfud. Ya, Semoga terima kasih. bermanfaat ilmunya, menjadi berkah buat kita semua dan
bisa menjadi amal jariah. Makasih, kita akhiri dengan Amin. baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la bihamdika. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang Waalaikumsalam. akan Terima curhat-curhatan kasih biasanya semuanya. Ustaz, ada yang mau curhat-curhat.